sekali hari ini dapat adik semua di rumah. Hari ini tanggal 28 Agustus. Minggu depan kita akan memasuki bulan September. Nah, adik-adik, ada kemungkinan di awal bulan September kita akan mengikuti sekolah minggu onsite. Nanti informasinya akan diberikan lagi kepada adik-adik di grup ya. Dan nanti kita akan merekam ibadah kita untuk keperluan adik-adik semua di sekolah. Nah, adik-adik, siapa yang sudah sarapan? Ada yang sudah sarapan? Aku udah sarapan. Ya, aku lupa, Raisan. Ya, ada baiknya sebelum kita mengikuti ibadah, kita sudah sarapan ya. Oke, baik adik-adik, kita akan memulai kebaktian sekolah minggu kita dengan dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh teman kita kelas 6, Vanessa. Vanessa ada ya? Iya, Kak. Silakan Vanessa. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan dan mengumpulkan kami semua di Zoom hari ini. Sekarang kami mau memulai sekolah minggu, berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar kami dapat mengikuti perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Vanessa. Adik-adik, kakak mau mendengar yang lain juga. Jadi jikalau adik-adik berkenan untuk memimpin doa, adik-adik dapat langsung bilang ke kakak kelas guru sekolah minggunya atau raise hand ya untuk minggu depan. Nah, adik-adik, kita mau memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Kita menaikkan satu buah pujian dengan lagu Kasih Indah Oh Indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman.
Kayaknya tadi aku lihat ada bunga beneran. Iya, indah ya bunganya. Nah, adik-adik, Emang di foto. iya. Adik-adik, siapa yang di antara adik-adik punya kakak di rumah? Kak Vera punya kakak. Ada? Koko bisa, kakak bisa ada? Ada yang punya adik? Kak Vera juga punya adik. Aku nggak punya adik. Aku punya sendiri doang. Oh, sendiri ada. Aku hanya punya kakak. Tidak punya adik. Punya juga. Oke. Makanya hanya satu. Nggak punya adik. Siapa yang sering berantem sama kakak atau adik? Ayo, raise hand. Siapa yang sering berantem? Adik-adik tahu nggak bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita untuk kita bisa bersuka cita dan hidup rukun bersama saudara kita, bersama adik kita, bersama kakak kita. Nah, Tuhan Yesus juga bisa menolong kita untuk dapat melakukannya. Jadi Tuhan Yesus yang menolong kita untuk kita dapat hidup rukun bersama kakak dan adik kita. Nah, Tuhan Yesus juga menginginkan kita melakukannya untuk Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita akan mengangkat satu buah pujian. Rukun cinta satu sama lain. Lagu terus. Mana kayak gitu? Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati pertama-tama, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Wait a minute. Why does face like Clifton have? Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Novita. Kita mau fokus
kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan menaikkan satu buah pujian. Kita akan bernyanyi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus datang padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus datang padaku. Pada Ibu Pendeta Novita, kami persilakan. Terima kasih Kak Vera. Ya, selamat pagi semuanya. Iya, yang resen boleh diturunin tuh tangan-tangannya ya. Yang udah ngangkat-ngangkat tangan diturunin lagi tangannya. Iya. Oke, nah hari ini kita mau sekolah minggu nih ya, mau cerita. Tadi Kak Vera udah tanya kan sama kita semua, siapa yang punya adik, siapa yang punya koko, siapa yang punya cici gitu ya. Nah, Bu Pendeta juga nih. Iya, Bu Pendeta mau sambil kasih tunjuk fotonya. Ini Bu Pendeta punya koko. Kylie, kenapa Kylie? Angkat tangan. Kenapa kelasnya cuman ada grade 4, grade 5, grade 6, cuman only satu grade 2. Maksudnya sekolah minggunya sekarang? Hah? Iya. Sampai kayak Ya, ini kelas 4, 5, 6 ya. Kalau kelas 1, 2, 3 tadi udah jam 9 pagi. Yang kelas kecil sama kelas tengahnya ya. oh, oke. Iya, oke. Baik. Nah, ya, Bu Pendeta mau cerita juga nih. Kalau tadi adik-adik ada yang punya kakak, ada yang kakaknya ada yang laki dan perempuan ya, ada yang juga punya adik. Nah, kalau Bu Pendeta 2 bersaudara. Nah, ini nih kokonya Bu Pendeta nih. Coba mirip nggak menurut adik-adik? Mirip nggak? Itu yang Mirip. aku pernah lihat Clifton juga ada kayaknya. Hah? Tapi kokonya Bu Pendeta nggak ada di Keramat Gading, adanya di Bekasi rumahnya. Nah, jadi Bu Pendeta 2 bersaudara nih. Tapi ya, kalau saudara sama adik kakak kadang dulu itu ada berantemnya. Tolong bantu co-host. September baru ngobrol lagi sama Co-host tolong bantu. Kan Novi, kayaknya itu aku pernah lihat ada orang kayak hampir gitu. Oke, saya mute ya yang suara-suara yang bukan sekolah minggu ya. Oke, ya. Kali ada yang lagi di mana tuh tadi? Ada yang lagi di jalan kayaknya ya. Jadi suaranya masuk-masuk. Oke, ya. Jadi Bu Pendeta, nah ini koko Bu Pendeta. Ya, waktu kecil dulu kadang pernah berantem gitu ya. Tapi juga pernah main bareng, senang-senang bareng. Makin lama makin gede udah mikir, buat apa ya berantem sama saudara sendiri ya. Jadi, mendingan akur, mendingan rukun. Kayak tadi lagu kita ya, rukun cinta. Kan kita rukunnya bukan cuma sama temen, tapi juga sama saudara. Nah, hari ini cerita Alkitabnya. Apa nih judulnya nih? Yusuf dibuang sumur dan dibuang oleh saudara-saudaranya. Terakhir sekolah ada bahas ini. Bentar. Iya,
dibahas. Nah, kita bahas lagi Iya. saat Ya, ini ya, ya, benar. cerita Di tentang Bapak kira Yusuf dimasukkan. dan saudara-saudaranya. Kira dimasukkan, dibuang ya. Ya, Bu Pendeta ceritain ya. Yes. Nah, jadi Bapak Yakub nih yang pakai baju hijau, Bapak Yakub, dia punya anak banyak ya. Dari banyak anaknya yang paling dia senang, yang paling dia sayang Yaitu Yusuf. adalah Yusuf, betul. Saudara-saudara yang lain Iya. iri. Nah, coba lihat Bapak Yakub lagi ngapain Bapak Yusuf Lagi ya. beri baju bagus-bagus kayak dikasih hadiah gitu. Betul. Jadi dikasih baju ya, dikasih jubah ya, jubah itu kayak jaket gitu ya, mantel zaman dulu. Wah, tapi jubahnya bagus. Pokoknya yang lain saudara-saudara yang nggak dibeliin, nggak dibikinin, Bapak Yusuf dikasih sama Bapak Yakub. Wah, saudara-saudara itu lihat mukanya, Bapak Nggak tuh diberi. ngasihnya cuma sama dia doang, kita nggak dikasih gitu ya. Pada marah sama Yusuf. Iya, kakak-kakaknya gitu ya, abang-abangnya, aduh jadi nggak suka nih sama Yusuf. Apalagi Kayak mau dibuang. Yusuf pernah bermimpi. Nah, apa tuh mimpinya? Dia pernah ada 2 kali bermimpi. Nah, yang pertama gambar yang di atas itu apa ya? Pohon-pohon gitu. Iya, pohon-pohon, betul. Itu gandum ya, gandum. Kayak padi ya, kalau kita ya beras ya. Beras tuh kalau udah dipanen biasanya diikat-ikat. Nah, ada satu iketan yang di tengah itu iketan punya Yusuf ya. Iketannya berdiri, yang lain semua iketannya nunduk gitu ya. Nunduk berarti menghormat kepada ikatan gandumnya si Yusuf. Nah, Bapak Yusuf juga pernah bermimpi. Mimpi yang di samping apa nih? Bulan, Iya, matahari dan bulan. bintang, ada matahari. Bulan, bintang, dan matahari. Betul. Nah, jadi matahari itu dan bulan melambangkan orang tuanya Bapak Yusuf. Nah, sementara bintang-bintang itu melambangkan Bapak Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi waktu itu bintang yang paling terang itu bintangnya Bapak Yusuf, dan Bapak Yusuf dalam mimpinya itu melihat bintangnya paling terang. Lalu kemudian dia cerita ke saudara-saudaranya begitu ya. Lalu saudara-saudaranya jadinya semakin kesel gitu. Kamu ya adik tapi kok berpikirnya egois gitu ya. Wah, pokoknya kakak abang-abangnya nggak suka, kakak-kakaknya nggak suka. Kamu nih ya adik ya, tapi kok pengen jadi lebih hebat dibandingkan kami gitu ya. Nah, pada suatu hari abang-abangnya sedang menggembalakan domba. Dombanya dekil juga ya. Wah, belum mandi kayaknya dombanya ya. Kayaknya dijual juga dombanya. Iya, biasanya domba itu dari kecil dipelihara sampai gede, nanti diambil bulunya diambil, nanti dombanya juga dibuat dijual, uangnya buat mereka makan, beli-beli barang gitu ya. Nah, suatu hari abang-abangnya itu lagi mereka mengembalakan domba, ya, mengembalakan domba di tempat yang jauh, gitu ya, di padang rumput. Lalu Bapak Yakub bilang sama Yusuf, Yusuf, coba kamu susul abang-abangmu ke sana, coba kamu susul, kamu lihat abangmu bagaimana keadaannya. Dan pergilah kemudian Bapak Yusuf untuk mencari abang-abangnya. Habis itu pas Yusuf ketemu, nah abang-abangnya kan marah, dilempar ke dalam. Iya. Wait, Nah, tadi jadi dijual kepada saudara-saudaranya ya? bukan, dilempar. bukan. Nah, Bu Pendeta Dilempar lanjutin dulu ya, kayak ceritanya salah. Nah, jadi waktu itu pergilah Bapak Yusuf dari Hebron menuju pertamanya Sikem. Pikirnya ada di Sikem kali, tapi begitu sampai Sikem nggak ada. Lanjut lagi sampai ke Dotan ya, di desa yang bernama Dotan. Di Dotan itu Bapak Yusuf ketemu sama saudara-saudaranya. Dari jauh udah kelihatan gitu ya. Lalu saudara-saudaranya lihat mukanya, seneng apa enggak ya? Enggak. Bapak Yusuf ya. Mau minta diapain gitu. Kayak mau mereka dijual. kesel gitu ya. Mereka kesel nih abang. Wah, itu dia tuh tukang mimpi tuh. Yang mimpinya bilang gandum-gandum kita hormat, tunduk sama gandum dia. Wah, itu tuh ya anak semua abang-abangnya nggak suka. Lalu kemudian abang-abangnya berpikir, bagaimana kalau adik kita
kita bunuh aja. Aduh, kasihan itu. Mereka mikirnya begitu. Mereka berunding. Wah, gimana ya? Mereka berbisik, wah, merencanakan gimana kalau kita bunuh nih adik kita, lalu kemudian kita bilang sama Bapak, anak kesayangan Bapak itu dimakan binatang buas. Kita bilang gitu aja. Supaya anak kesayangan Bapak udah nggak ada lagi. Kalau anak kesayangan Bapak nggak ada, berarti kita disayang gitu. Wah, abang-abangnya semua kakak-kakaknya mereka merencanakan kayak gitu. Jadi habis itu tapi tunggu nih. Nah, ada kakaknya yang bernama Ruben. Siapa namanya? Ruben. Nah, Kak Ruben bilang, tunggu. Jangan kita bunuh adik kita. Kita taruh aja tuh, ada sumur tuh di sana, sumur kosong. Ya, kita taruh di sumur aja tuh, adik kita ya. Jangan kita bunuh. Gitu ya. Terus diambil itu yang dari kesayangan ayahnya. Ya, jadi Bapak Ruben, kenapa sih Bapak Ruben bilangnya ditaruh di sumur aja? Karena dia mikir nih, nanti kalau saudara-saudaranya semua yang lain nggak tahu, maka Bapak Ruben punya rencana. Dia mau selamatin adiknya, dia mau keluarin adiknya dari sumur, mau diselamatin supaya nggak dibunuh. Wah, yang lain akhirnya ya udah kita taruh aja di sumur gitu ya. Mereka ikut dengan apa yang Bapak Ruben bilang. Lalu kemudian ditaruhlah di sumur Bapak Yusufnya gitu ya. Nah, tapi setelah itu saudara-saudaranya, udah kita istirahat yuk, udah ini adik kita udah di sumur, kita istirahat. Mereka makan, mereka mengembalakan ternak lagi, mereka kemudian menjaga hewan-hewan mereka lagi, domba-domba mereka. Tapi itu di sekolah ceritanya bukan diceritain kalau salah satu kakaknya mau menolong Yusuf. Iya, nah makanya Bu Pendeta kasih tahu supaya jadi ceritanya lebih lengkap. Di sekolah udah dengar, di sekolah minggu lebih lengkap lagi ceritanya. Ya. Nah, Novi, aku tahu sebenarnya kalau harusnya jangan dibuang, kasihan padahal adik terakhir itu Yusuf. Iya, gitu kalau ya. Yusuf Nah, coba kita dikasih lihat coklat dulu ya lanjutan ceritanya. Terus setelah itu, nah abang-abangnya ngelihat, ada para pedagang nih. Pedagang itu mereka mau pergi ke Mesir buat jualan di Mesir. Lalu mereka berpikir, bagaimana kalau ya udah adik kita jual aja gitu ya. Dan kasihan. Kasihan nih. Jadi akhirnya dijual Bapak Yusuf. Jadi dari Dotan, di mana tuh Dotan? Ada di mana lihat? Bagian gunung. Di atas ya, di Kanaan, lalu dijual ke Mesir ya, ke Mesir gitu. Apanya yang dijual, Miss? Bapak Yusufnya dijual ke pedagang-pedagang Mesir supaya mereka dapat uang dari pedagang-pedagang yang mau ke Mesir. Oh, jadi nggak jadi ditolong. Iya, nggak ditolong. Nah, terus yang mau nolong tadi siapa? Bapak siapa yang mau nolong tadi? Ruben, betul. Begitu pedagangnya udah pergi, terus saudara-saudaranya udah dapat duit, lalu Bapak Ruben kemudian dia datang, kan dia habis menggembalakan hewan-hewannya kan, domba-domba, dia datang, terus dia ngeliat, loh kok sumurnya kosong, kemana adik kita? Waduh, ternyata adiknya sudah dijual. Waduh, Bapak Ruben menyesal sekali. Aduh, kenapa? Kok adik kita bagaimana nanti? Kita bilang sama Bapak. Lalu mereka kemudian bilang ke bapaknya apa? Wah, mereka jadi mereka kasih sesuatu yang warnanya merah di bajunya yang dikasih. Iya, itu darah domba ya, dombanya dipotong kan ada darahnya, terus darah dombanya dikasih di jubahnya, di bajunya, terus dibilang ke bapak, nih Yusuf dia mati diterkam hewan buas, nih bajunya tuh penuh darah gitu, padahal sebenarnya Bapak Yusufnya dijual. Nah, itu ceritanya. Buat lebih lengkap lagi, kalian bisa baca di dalam Alkitab ya, dalam kitab Kejadian pasal. Terus Yakub sedih banget, terus akhirnya anak yang kedua kan si Yusuf yang 11. Nah, ke-12-nya dia nggak mencapai
yang paling kecil, terkecilnya Iya, nah Novi. betul. keluar biar nggak Ceritanya mati. itu masih akan berlanjut di hari Minggu depan. Ya, jadi minggu depan datang sekolah Minggu lagi ya, karena ceritanya masih panjang, ceritanya masih seru. Jadi kita ikuti lagi sekolah Minggunya Novi. di minggu depan. Tapi di hari ini, ya kita mau belajar dulu nih ya, belajar sesuatu. Apa nih? Ada 3 hal. Coba kita baca. Ya, kita baca. Yang pertama, kita baca yang pertama. 1, 2, 3. Ruben Menyelamatkan Yusuf tidak Ruben menolak yang kedua yang baik Menolong adiknya. adiknya. Yang ketiga Ruben mau menjadi saudara yang baik. saudara yang baik. Ya, aku tadi mau bicara sesuatu, malah langsung Anastasia yang lainnya. Iya, biar ini gantian ya. Nah, Aku jadi nggak kita mau dibagi. belajar tentang 3 hal Udah, kita. ini ya. Nah, jadi kalau kita sendiri gimana nih? Nah, tadi siapa yang punya adik? Tadi coba boleh dilambai-lambai tangannya. Oh, Aku nggak banyak punya ya. adik. Yang Aku punya nggak suka jadi anak. Yang punya Cici atau Koko boleh dilambai-lambai. Saya anak juga tunggal. tangannya. Oke. Yang anak tunggal dikasih jempolnya yang anak tunggal. Apa itu Coba. anak tunggal? Apa itu anak tunggal? Anak tunggal itu nggak punya kakak dan adik. Ya, anak tunggal berarti nggak punya saudara kandung. Kita Aku anak tunggal sendirian. jadi punya koko sama adik. Kalau gitu bukan anak tunggal. Kalau anak tunggal itu berarti nggak punya kakak dan nggak punya adik, cuma sendiri gitu ya. Nah, walaupun kita jadi anak tunggal, tapi kan kita punya saudara ya. Kita punya saudara sepupu dari mama, dari papa, kita punya om tante, ya kita pasti punya saudara ya. Kalaupun kita saudara di keluarga itu sedikit, di gereja kita punya saudara banyak sekali ya. Di sekolah minggu kita semua adalah keluarga Tuhan, kita semua saudara. Nah, lalu kita belajar apa di hari ini ya? Tadi ya dari cerita tentang Bapak Ruben dan Bapak Yusuf bersama saudara-saudaranya, kita mau belajar. Kita tuh kalau sama saudara mestinya kita jadi saudara yang baik buat kakak kita, adik kita, dan saudara kita semuanya. Supaya saudara itu nggak boleh saling mencelakakan. Kita tidak boleh punya niat jahat buat saudara kita. Kita doain supaya saudara kita yang sana tidak naik kelas gitu. Oh, nggak boleh. Anak Tuhan, kita mau belajar untuk jadi saudara yang baik. Kita mau menolong, kita membela. Kalau adik kita ada yang nakalin, kita bantuin adik kita, ya. Kita tolong adik kita. Kita bilang sama nakalin, jangan nakalin adik saya sayang sama adik saya. Kalau misalnya kakak kita butuh pertolongan, kita tolong kakak kita. Ya, kita tidak berbuat jahat kepada saudara kita. Mereka perlu pertolongan, kita tolong mereka. Mereka perlu sesuatu, ya kita tolong mereka. Ya, kita punya makanan, kita bagi buat mereka. Ya, mereka lagi sedih, kita hibur mereka. Mereka lagi sakit, kita kasih obat-obatan. Ya, tapi obatnya sesuai resep dokter. Kita ingetin, Koko, ayo obatnya diminum, gitu ya. Supaya sehat. Supaya sehat, betul sekali, Nana ya. Novita, itu ayat hafalannya ya. Bukan, ayat hafalannya nanti. Itu pengajaran pasti. Ini pengajaran. Itu pasti pengajaran. Iya betul, ya pengajaran buat kita. Kita mau menjadi saudara yang baik. Ayo menjadi saudara yang baik buat kakak, adik dan keluarga kita. Menolong, membela, tidak berbuat jahat. Kita baca sama-sama yuk tulisannya. 1, 2, 3. Ayo menjadi saudara yang baik. Anak adik ya, kita mau jadi saudara yang baik ya. Sampai kapanpun, sampai kita tua ya. Sampai kita tua sekalipun, sampai kita dewasa, kita mau jadi saudara yang baik buat adik kakak kita, buat sepupu-sepupu kita, buat keluarga besar kita. Tuhan menolong kita. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa.
Tuhan yang Maha Kasih, kami mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, biar kami belajar dari firman Tuhan. Kami mau belajar dari Bapak Ruben yang berusaha menolong adiknya. Dan kami mau Tuhan juga untuk hidup rukun, berbuat baik, saling menolong dengan keluarga kami, khususnya adik kakak dan saudara-saudara yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Novita, emangnya ini pelajarannya tentang apa? Tentang apa? Pelajarannya tentang apa nih? Judulnya tuh ada di atas kepala. Ya sudah kok. Ya. Oke. Kita mau ayat hafalan ya. Nah, tadi siapa tuh yang Yusuf dibuang ke sumur dan dijual pada saudara-saudara. Ya, Yusuf dimasukkan ke sumur dan ibadahnya di break room, adik-adik. Ya. Kak Novi, kira itu Yusuf dibuang ke sumur dan dijual kepada saudara-saudaranya. Iya, dijual. Itu bahan pelajarannya apa? Nanti ya. Oh, di bahan pelajaran. Oh, tadi Kak Vera bilang bahan pelajaran ada di break room ya. Ini. No. Ya, sekarang kita mau ini dulu ayat hafalan oleh Tadeus ya. Tadeus kelas. Ayo menjadi saudara. Temanya apa tadi? Tadi temanya apa? Yusuf dibuang ke sumur dan dijual oleh saudara-saudaranya. Bahannya dari Kejadian 37 ayat 5 sampai ayat 36. Oke, untuk Bu Linda bilang catatan ibadah nanti di break room. Kita lanjut dulu dengan ayat hafalan oleh Tadeus. Ya, silakan. Tadi anak saya mau kasih tahu tuh. Kenapa, Miss? Tadi nggak dengar, kebanyakan orang yang ngomong tadi. Iya, silakan Tadeus untuk ayat hafalan ya. Baca ayat hafalan. Baca. Saya pengen bilang Kak Novi. Ya, kita dengar Tadeus dulu ya. Silakan Tadeus. Ayat hafalan Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Oke, terima kasih Tadeus. Ya. Bentar, saya Step X. Oke, screenshot dulu. Ya. Nanti di break room masing-masing ditampilin lagi ya, adik ya. Oke, sudah. Iya. Oke. Ih, cepet banget. Mazmur apa nanti berapa? Mazmur 133. Oh, di break room tuh kata Bu Linda. Di break room ya. Nanti lanjut lagi sekarang ya. Kita mau doa dulu atau persembahan dulu ya Kak Novi? Pendeta Novita mau berdoa dulu atau lanjut persembahan? Persembahan Tadi dulu. sudah. Pendeta Novi tadi sudah doa. Kak Novi. Oke, yuk kita bawakan persembahan ya adik-adik ya. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan begitu baik mengasihi kita. Kita membawa persembahan kita untuk Tuhan ya. Adik-adik bisa nitip papa mama untuk menyampaikan persembahannya ke gereja ya. Yuk kita mau memuji Tuhan dari beri syukur, bersyukur. Semuanya menyanyi ya adik-adik ya. Semuanya menyanyi, boleh dibuka mic-nya ya. Iya, semua menyanyi. Kasihnya masih jadi milikmu. Bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Tanyakan doamu, serahkan hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Kasihnya jadi milik.
kita mau bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui Papa dan Mama, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan, saat ini kami membawa persembahan untuk Tuhan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami. Tuhan, berkatilah supaya persembahan ini dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan. Dan juga kami mempersembahkan diri kami untuk Tuhan pakai, untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, demikian kita boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online kita. Ya, ini Kak Dahit akan share catatan ibadahnya ya, buat adik-adik yang di rumah yang butuh catatan ibadah. Sebentar ini. Nah ini ya, bisa dicatat dulu atau di screenshot gitu ya. Ya, nanti di stop aja ya, di pause dulu gitu ya. Nah, selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Tuhan memberkati. Dadah.